Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sopeng, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sopeng, dan pihak eksekutif dari Satuan Polisi Pamung Praja yang notabene adalah di bawah koordinasi dari pemerintah Kabupaten Sopeng. Saya sebagai Ketua ICMI merasa keberatan karena telah menertibkan baliho saya sebagai Ketua ICMI Sopeng, di mana baliho itu memuat dari program-program ICMI, termasuk yang tertempel di belakang saya ini. Ini salah satu program ICMI adalah program e-masjid. Nah, baliho yang ada di samping kanan dari Hendrajat Center ini juga ditertibkan. Padahal isinya di situ kapasitas sebagai Ketua ICMI dan memuat dari visi ICMI sebagai lokomotif perubahan menuju masyarakat religius dan intelektual. Nah, merujuk dari PKPU, Peraturan KPU nomor 15 tahun 2003 tentang perubahan PKPU nomor 1 tahun 2013 yang memuat tentang pedoman dan tata cara kampanye. Pada pasal 1 angka 22 di situ tertera, saya akan bacakan, jelas tertera di situ bahwa baliho saya yang memuat sebagai Ketua ICMI Sopeng tidak ada unsur kampanye. Di poin 2 dikatakan alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi dan misi program dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan pemilu yang bertujuan untuk mengajak memilih peserta pemilu, calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. Di situ secara jelas, secara interpretasi gramatikal ada 15 interpretasi hukum dalam ilmu hukum. Interpretasi gramatikal tidak masuk unsur mengajak. Begitupun di angka 23 bahwa bahan kampanye adalah semua benda dan bentuk lain yang memuat visi dan misi program, simbol-simbol dan tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu. Itu tidak ada satupun unsur mengajaknya. Nah, kemarin Ketua Panwas Kabupaten saya sudah konfirmasi, katanya hasil kesepakatan tim bersama bahwa PKPU nomor 15 yang dijadikan dasar untuk menertibkan baliho ICMI saya. Tetapi setelah saya melakukan protes lagi, itu dilempar lagi ke pemerintah daerah. Katanya untuk penertiban dalam rangka penilaian adipur. Kalau memang toh itu ada, perlu ada aturan. Tidak usah dalam bentuk perda, cukup dalam bentuk keputusan bupati dan peraturan bupati yang memuat itu. Dan tentu berlaku bukan hanya untuk ICMI saja, itu berlaku juga untuk Pemuda Pancasila, berlaku juga untuk KNPI, berlaku juga untuk semua baliho-baliho yang memuat di situ yang tidak tertib. ICMI melakukan konferensi pers seperti ini menuntut sebuah keadilan hukum, bahwa jangan hanya salah satu saja yang didiskreditkan, yang notabene saya sebagai caleg. Ini kan tidak adil. Nah, upaya apa yang akan saya lakukan secara kelembagaan? Insya Allah besok pagi saya akan melayangkan surat ke Bapak Bupati untuk berkenan dengan hormat mengundang Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Dinas Perhubungan, dan atau Kepala Dinas dan SKPD, baik itu eselon 2 dan eselon 3 yang terkait dengan penertiban kemarin, sekaligus mengundang KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten untuk bersama dengan ICMI. Apa agendanya? Kami akan meminta penjelasan di mana dasar hukumnya. Kalau memang ada dasar hukumnya, ya saya tidak akan mempersoalkan nantinya. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya, perlu dibuat dasar hukum dalam bentuk keputusan bupati dan peraturan bupati
yang nantinya akan dijabarkan secara umum kepada seluruh yang memasang balihonya di pusat-pusat kota yang ada di Kabupaten Sopeng. Dan kalaupun misalnya hanya Hendra Sudrajat yang dilarang untuk pasang baliho di kota, ya dibuatkan juga aturan hanya untuk Hendra Sudrajat tidak memasang seperti itu. Ini perlu ada kepastian hukum yang akan kita lakukan. Kalau itu buntu, misalnya upaya tidak merespon, maka saya akan berkirim surat ke lembaga perwakilan rakyat DPRD untuk dilakukan hearing. Kalau lagi itu buntu, maka saya akan melakukan langkah ketiga untuk melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara untuk pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, ketika buntu di tingkat Panwas, maka saya akan membawa kepada ranah hukum perdata dan meminta pencopotan Ketua Panwas Kabupaten Sopeng. Karena kenapa saya katakan perlu melakukan pencopotan? Karena ketika saya melakukan diskusi via telepon, Ketua Panwas Kabupaten Sopeng mengatakan bahwa saya ini tidak mengerti hukum. Saya tahu betul bahwa beliau itu bukan sarjana hukum, tetapi sebagai sebuah konsekuensi jabatan Ketua Panwas Kabupaten harus mengerti hukum karena memimpin sebuah lembaga pengawasan untuk menegakkan hukum-hukum pemilu. Itu sebuah konsekuensi jabatan. Kemudian juga saya akan melaporkan KPU Kabupaten Sopeng di DKPP, Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bila mana